Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas UAS metode penelitian dengan materi menganalisa daerah jaringan interpilan routing. Nah, kami di sini beranggotakan 6 orang, di mana saya sendiri nama saya Ajat Sudrajat dengan NIM 131804994. Dengan saya Arianto dengan NIM 1318100202. Saya Ilyas Adi Nugroho dengan NIM 13180646. saya Muhammad Mansur dengan NIM 13180484. Dengan saya Sapurdin Saiful Asmar dengan NIM 131800172. Baik, pembahasan pertama akan dibawakan oleh Ilyas Adi Nugroho. Perkenalkan, sini saya Ilyas Adi Nugroho akan menjelaskan tentang menganalisa daerah jaringan intervilan routing. Satu VLAN adalah satu broadcast domain, sehingga satu buah komputer disebut VLAN tidak dapat terkoneksi dengan komputer yang berbeda VLAN. Agar komputer yang berbeda VLAN dapat terkoneksi, maka dibutuhkan perangkat layer 3, yaitu router. Persyaratan router yang dapat dipakai untuk routing VLAN adalah router tersebut harus bisa dibuat trunking ke switch. InterVLAN routing adalah memforward traffic network dari satu VLAN ke VLAN lain menggunakan router. VLAN diasosiasikan dengan IP subnet yang unit pada network. Konfigurasi subnet akan memfasilitasi proses routing pada lingkungan beberapa VLAN. Lanjut Mas Ajat. Lanjutnya pendahuluan. Latar belakang. Pemanfaatan teknologi jaringan sebagai media komunikasi data hingga saat ini semakin meningkat. Saat ini teknologi lokal area network atau yang disebut dengan LAN yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi data. Selanjutnya tujuan. Tujuan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, mengimplementasikan VLAN pada 4 buah switch dengan menggunakan VLAN trunking. PTP pada Cisco paket tracer. Yang kedua, mengkonfigurasi routing interVLAN menggunakan router. Yang ketiga, manfaat. Pertama, performance VLAN mampu mengurangi jumlah data yang dikirimkan ke tujuan yang tidak perlu. Yang kedua, mempermudah administrasi jaringan setiap kali komputer berpindah tempat. Yang ketiga, mengurangi biaya dalam jaringan yang menggunakan VLAN. Untuk landasan teori akan dibahas oleh Saudara Muhammad Mansur. Pertama itu penelitian terkait dengan menggunakan VLAN. Kita tidak dapat melakukan segmentasi jaringan switch berbasis pada fungsi departemen ataupun tim proyek. Kita dapat juga mengelola jaringan kita sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan pada suatu perusahaan sehingga para pekerja dapat mengakses segmen jaringan yang sama walaupun berada dalam lokasi yang berbeda. Di Pusaka, perangkat jaringan di dalam jaringan komputer ada dua istilah. Untuk perangkat-perangkatnya yang digunakan yaitu end device dan intermediary device. Device itu sendiri yaitu sebagai sumber atau tujuan dari pertukaran data. Dan untuk end device biasa juga disebut host dan dibekali dengan perangkat yang disebut NIC atau Network Interface Card. Untuk berinteraksi dengan jaringan, beberapa contoh dengan end device adalah IV phone, tablet, printer, personal komputer, notebook, server, dan lainnya.
Lanjut ya, di sini ada beberapa pembahasan, yaitu di antara lainnya satu, analisa jaringan interVLAN routing. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, laptop atau PC. Dan yang terakhir, software paket tracer atau sebagai simulator. Baik. Terima kasih untuk Saudara Muhammad. Dan selanjutnya, skema jaringan awal itu akan dijelaskan oleh Saudara Ari. Ya, siap. Di sini saya yang akan menjelaskan tentang skema jaringan awalnya. Di sini kami menggunakan simulasi paket tracker dengan menggunakan 3 switch dan 8 komputer. Dari antar switch kita hubungkan dengan kabel cross dan switch ke komputer menggunakan kabel strap. Di sini dari 8 komputer itu dibagi menjadi 2 VLAN. Yang pertama VLAN 10 yang kita sebut sebagai HRD. Lalu VLAN yang kedua yang berwarna hijau kita sebut sebagai A-routing atau CC. Lalu untuk memberikan IP address-nya kita bisa melihat dari tabelnya. Nah, tampilan tabelnya dari tabel di sini untuk VLAN 10 IP-nya kita beri 10.10.10.2 dan seterusnya sampai ke 4 VLAN itu. Lalu web address-nya karena kita pakai /24 maka kita beri 55.255.255.0 dan gateway-nya 10.10.10.1 sampai ke 4 PC yang VLAN 10 itu sama. Lalu untuk VLAN yang 20 IP address-nya 20.20.20.2 dan seterusnya sampai ke 4 VLAN yang tadi. Untuk MAC address-nya tetap menggunakan /24 yaitu 255.255.255.0 dan gateway-nya kita beri 20.20.20.1 sama seperti PC pada VLAN 20. Itu penjelasan skema jaringan dan konfigurasi VLAN-nya. Ya, terima kasih untuk Saudara Ari. Sekarang landas permasalahan pokoknya akan dijelaskan oleh Saudara Syafruddin Saiful Asmar. Ya, terima kasih untuk Saudara Ajat. Di sini akan menjelaskan tentang permasalahan pokok pada pembuatan topologi. Yang pertama itu bisa diterkoneksi dengan cara ping. Apabila VLAN pada masing-masing PC dengan IP yang sama, tetapi apabila berbeda dengan IP yang maka akan valid atau tidak terkoneksi dengan VLAN-nya. Dan untuk pemecahan masalahnya dibutuhkan penambahan router untuk mengkonfigurasi antar VLAN dengan IP yang berbeda dengan cara trunking. Dan trunking di sini adalah jalur yang dapat dilewati dengan semua lalu lintas dari VLAN manapun. Terus trunking ini terdapat 2 protokol yang harus diketahui. Salah satunya .1Q 802.1Q. Protokol ini paling sering digunakan karena dapat digunakan pada switch trend brand manapun. Yang kedua ISL, inter switch link. Sedangkan yang ini merupakan milik Cisco, hanya produk Cisco yang dapat menggunakannya. Dan setelah itu untuk mengaktifkan interface-nya dengan not shutdown. Ya, terima kasih untuk Saudara Syafruddin Saiful Asmar. Dan skema usulannya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ripandi. Saya Muhammad Rifandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema usulannya dan konfigurasinya. Dan inilah gambar skema usulannya. Dan awal
Dan inilah konfigurasinya. Sudah terdapat codingannya atau konfigurasinya, dan kita juga memakai konfigurasikan kepada router, dan konfigurasi no shutdown-nya kita konfigurasikan juga pada router juga. Dan inilah semua tampilan codingannya atau konfigurasinya. Nah, untuk output-nya kita konfigurasikan kepada switch. Dan inilah tampilan codingannya. Oke, terima kasih untuk Saudara Ripandi, dan saya juga berterima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah memberikan pengertian tentang materi-materi ini. Bila ada kekurangan dalam pembahasan materi ini, kami mohon maaf, dan semoga Ibu bisa memberikan masukan untuk kita bisa lebih baik lagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah beres kan?